Di Arab Yaman sana itu ndak ada pisang begini itu ndak ada. Di Arab Yaman sana itu ndak ada pisang begini itu ndak ada. Makanya kalau monyet-monyet yang dari Yaman itu dipiara di Indonesia ini, wah seneng banget, betah dia. Seumur hidup sampai beranak cucu nggak bakalan mau pulang. Ya karena ya di sini banyak pisang. Kereta cepat buatan Cina. Mesin-mesin dari mesin mobil, motor, sampai kapal semua buatan Cina. Teknologi Cina lebih maju. Kalau dari Yaman, apa? Karyanya Yaman adalah kuburan palsu, makam palsu, makamnya orang diaku. Itu karya-karyanya orang Yaman. Jauh sekali bedanya. Mantap pokoknya dari Yaman, wes. Kalau saya jadi presiden, saya hanya punya janji satu aja. Tidak usah banyak-banyak, tidak, satu aja. Kalau saya jadi presiden, setiap desa, bahkan setiap RT, itu akan saya sediakan pom bensin, pom minyak, pom solar. Itu aja janjiku. Tidak muluk-muluk saya kalau saya jadi presiden. Betul. Jadi setiap kelurahan atau setiap desa itu ada satu pom minimal. Kalau perlu 3. Itu untuk menyalurkan minyak-minyak itu. Supaya tidak terjadi kesenjangan, tidak terjadi antrian yang panjang kayak gini ini. Orang minyak memang mudah dikorupsi, duitnya juga memang enak kan gitu. Kalau saya jadi presiden itu aja janji saya. Ya, saya laksanakan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, dalam beberapa hari ke depan insya Allah akan melaksanakan kurban seperti tahun-tahun yang lalu, menyembelih sapi, kambing, dan domba. Namun bisa jadi kurban yang besok ini adalah kurban terakhir yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Kenapa? Menteri Agama kita Bapak Profesor Dr. Nazarudin punya rencana atau wacana kurban yang akan datang ditangani oleh pemerintah. Masyarakat cukup menyetor uang pada pemerintah dan pemerintahlah yang melaksanakan kurban itu. Nah, untuk mendukung rencana itu akan dibuat satu aturan yang melarang penyembelihan hewan di sembarang tempat seperti di Amerika kata beliau, di mana apabila melanggar ada sanksi. Dan sanksinya apa? Ya kalau di Amerika pidana. Guys, jika rencana ini benar akan dilaksanakan oleh Bapak Menteri Agama dalam hal ini pemerintah, maka saya bertanya, apakah Profesor Nazarudin pernah tinggal di kampung atau di desa ya? Kalau pernah, mestinya tahu bahwa kurban itu adalah suatu momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam 1 tahun. Karena disitulah tempat kebersamaan dari semua masyarakat. Tidak hanya orang-orang yang taat beragama yang sholat saja yang datang ke tempat kurbanan. Orang yang tidak pernah sholat pun datang. Bahkan non-muslim, Kristen datang ke tempat kurban, saling membantu. Dan yang mendapat bagian kurban juga tidak hanya umat Islam, tapi sepanjang itu terjangkau oleh jangkauan penghantaran akan mendapatkan daging sebagai suatu hadiah dari kurban umat Islam. Nah, jika ini benar dilaksanakan, maka saya ingatkan saja kepada Pak Nazarudin ya, Bapak Menteri Agama dan pemerintah juga, ini pasti akan mendapat penolakan besar dari masyarakat. Dan saya adalah termasuk salah satunya. Jika ada demo besar, saya akan berada di situ. Kenapa umat Islam menolaknya? Karena pertama, kurban ini adalah merupakan kebersamaan yang sudah mengakar. Yang kedua, masalah trust. Masyarakat, rakyat itu sudah tidak percaya dengan pemerintah dalam pengelolaan keuangan, Pak ya. Uang APBN dimaling, apalagi uang-uang non APBN yang dari masyarakat, yang dari umat ini, seperti haji saja dari maling, apalagi ya uang-uang yang seperti zakat, seperti uang kurban yang pengawasannya sangat lemah sekali. Sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah dalam pengelolaan uang-uang yang seperti ini, begitu Pak ya. Guys, Bapak Menteri Agama itu orang yang pintar, beliau profesor doktor ya, seorang yang benar-benar pintar dan menguasai. Tetapi kenapa setelah bergabung dengan pemerintah menjadi menteri, pikirannya, gagasannya kok menjadi aneh-aneh seperti ini ya. Dulu yang kita catat, dia menghadirkan orang Yahudi pro-Zionis untuk mendidik dai-dai Islam di Istiqlal. Sekarang setelah menjadi menteri, aneh-aneh begini idenya, kontroversial. Gimana guys menurut Anda? Pengurus NU, ngerti yo, NU itu lahir dari air mata para kiai, doa para santri dan tikar lusuh pondok pesantren, bukan lahir dari hotel mewah, ruang rapat ber-AC atau sibuk rebutan jabatan.
Tapi hari ini banyak yang mengaku pejuang NU dari MWC sampai PBNU, malah lupa tempat mereka berasal. Saat acara besar pesantren dicari buat ramai-ramai, saat butuh suara santri dipeluk erat-erat, tapi setelah kursi aman, pondok kembali ditinggal pelan-pelan. Padahal yang menjaga NU tetap hidup bukan baliho besar atau pidato panjang, melainkan santri yang ngaji sampai larut malam, kiai yang tetap istiqomah meski atap bocor, dan ibu dapur pondok yang masak seadanya demi anak-anak ngaji. Ironisnya, ada pengurus yang lebih hafal susunan kursi VIP daripada kondisi kamar santri, lebih sibuk urusan pencitraan daripada memikirkan kitab yang belum kebeli, lebih sering hadir di kamera daripada hadir di tengah perjuangan pesantren. Kalau pesantren cuma dijadikan alat politik dan simbol organisasi, lalu setelah itu dilupakan, maka jangan heran kalau keberkahan mulai menjauh sedikit demi sedikit. Ingat, NU tidak akan runtuh karena dihina orang luar. NU bisa lemah ketika orang di dalamnya mulai lupa kepada kiai, lupa kepada santri, lupa bahwa pondok pesantren adalah jantung perjuangan. Jangan cuma bangga memakai nama NU kalau perjuangan pesantren malah dibiarkan berjalan sendiri. Dengarkan pesan dari Gus Kausar, dengarkan baik-baik biar mengerti apa tugas pengurus NU dan bagaimana NU yang sebenarnya. Saya NU hidup sampai mati. Awamu setahun nih mendengarkan kabar baik terkait NU, kabar buruk sering jujur. Iki padha-padha wong NU nih, gak jujur ya. Semua yang terkait NU kabarnya api balik jujur ya. Artinya begini, ketika kabar itu kamu baca, itu membuat kamu bangga menjadi orang NU apa tidak? Saya mengerti sebabnya. Saya mengerti kenapa NU seperti itu. NU itu adalah cerminan besar daripada pondok pesantren. Penurunan kualitas pondok pesantren merupakan satu warna bahwa menurunnya kualitas Nahdlatul Ulama. Masyayikh kita setiap hari berkurang satu persatu. Artinya yang benar-benar masyayikh, yang benar-benar kiai, yang benar-benar muktabar. Tapi aku kok gong tahu tuh, krungu ono pengurus NU nang TV, kok TV KPNU, TV nasional misalnya, elit PBNU. Aku kok gong tahu krungu tuh, kok di hadapan siapa kemudian menceritakan betapa pentingnya keberadaan pondok pesantren dan bagaimana yang namanya pondok pesantren. Aku kok di nuwun sewu, aku gong tahu tuh, krungu ono pengurus NU kampanye pondok, gong tahu. Bahkan ketika pondok mendapatkan musibah-musibah, fitnah-fitnah yang luar biasa, kok tidak hadir sebagai mustanad, tidak hadir sebagai sandaran. Nggak tahu, ini perasaan ini kan yo adzabul hadis ya. Omongan yang paling bohong, mungkin bisa sangat salah itu, tapi aku kok bohong tahu. Aku paling roh ketua atau siapapun pengurus-pengurus top sudah mulai MBK. Sampai kayak beliau itu lupa bahwa beliau duduk di sana itu karena dulu pernah ngecep ilmu nang pesantren. Beliau dibangun semuanya dari pesantren. Bahkan mereka tidak pernah mengatakan mana. Ketika kita semuanya lagi bingung bagaimana untuk menjelaskan pondok sing tenan kuwi piye, kiai sing tenan kuwi piye, madrasah sing tenan kuwi piye. Dengan segala keterbatasan yang kita miliki, dengan salon yang kita miliki yang sangat kecil ini, mereka tidak kemudian menggunakan kapasitasnya sangat hebat itu untuk kemudian aku membayani misalnya NU para pengurusnya, kami dengan sangat memohon kepada semua orang tua yang memiliki putra putri di usia pendidikan, jangan lupakan pendidikan syariat, pendidikan agama. Pondokkan ke pondok-pondok ABC, dia sebutkan tuh, supaya tidak ada istilah kayak pondok-pondok yang abal-abal model kayak nang padi dan lain sebagainya. Kita ini berada di satu era, di mana jangankan kok ngekai plakat pondok di depan rumahnya, melabeli seseorang menjadi kiai saja itu mudah sekali. Apa mainnya dilabeli Gus loh. Artinya butuh lembaga-lembaga yang konkret untuk memverifikasi bahwa ini memang pondok pesantren.
Dawe Mbah Mahfuz Lirboyo sing diceritake bapak kula wong salwangsul, pengurus NU. Anake gak di pondok nih, iku pengurus sing khainun kadzabun. Kata kok sih, pengurus NU sing berapa persen dari sekian banyak pengurus NU sing amen. Teko dawe bayi-bayi kuno, tetap ber-NU lah kalian. Walaupun NU mungkin karek melakat itu. NU mungkin tinggal namanya saja. Namanya NU, padahal ya sudah jauh dari apa yang dibangun oleh masyayikh tetap NU. Aku tetap NU, aku tetap uhibbu NU pokoknya hayati wa mamati.